إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلى وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا علي بن عبد الله باروس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد بن سالم بن أحمد بن جندان بن صالح بن محسن الحامد وجميع سادات الأبي علوي ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم عبد الله أنك عبد المبين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في لطف وغير وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanati mutasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sundarsono sebagai DKM Ketua Musyawarah Mujahidin, mudah-mudahan panjang umur, murahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatannya, keafiatannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufiknya, dijaga kesehatan kita, dipelihara daripada fitnah, bala, musibah yang ada di dunia ini, dan juga dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, masih berkisar tentang orang yang meninggalkan sholat.
Gak lama lagi udah habis nih ya pembahasannya nih. Ya, kira-kira ya 1 lembar lah habis ya. Baiklah ya, kita lanjutkan. Bersabda iya. Ya, berarti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bermula orang yang meninggalkan sholat atau sembahyang padahal sehat. Apanya? Badannya. Nih badannya sehat, lari ke musola masih kuat, udah komat masih kejar-kejar lari-lari juga masih kuat, masih kencang. Nggak mau sholat, padahal badan sehat. Ya, badannya sehat. Terus apa kata Nabi? Maka tiada ditengok. Ya, nggak ditengok. Ya Allah kasihan banget nanti. Didiemin aja oleh Allah. Nggak ditegur, nggak ditengok. Kira-kira enak nggak? Di dunia aja sama kita manusia, kalau lewat nggak ditegur, bilangnya apa? Sombong banget orang. Sombong amat. Kalau di akhirat nggak ditegur sama Allah, kira-kira gimana? Mau lari kemana kita? Makanya manusia jangan sombong. Kalau manusia sombong di dunia, kata Allah, keluar dari kolong langit saya. Mau lari kemana kita? Nah, langit Allah yang punya, bumi Allah yang punya. Makanya manusia jangan sombong. Ya. Innallaha kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah masih suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Kita dikasih titipan harta, itu amanat Allah, jangan dibuat jadi kesombongan. Karena dengan kesombongan itu nanti harta itu yang akan menuntut kita sendiri. Ya, yang kemarin saya jelaskan la tazul qadama abdin. Ya. Yang 4 macam pertanyaan yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Yang pertama umur kita. Yang kedua tentang apa tuh? Ilmu yang udah kita dapat diamalkan apa enggak. Yang ketiga tentang harta, dari mana didapat, di mana disalurkan. Nih sebentar lagi kita diingetin nih, mau puasa, keluarin dan zakat nanti. Kalau kita usahanya mungkin mulai dari bulan apa umpamanya bulan puasa, nah ketemu lagi bulan puasa berarti setahun, itu yang namanya haul. Ya, kalau kita kan di sini ada orang meninggal haul. Benar mah haul itu berapa? Berapa hari? Sisa. Haul. 100 sampai 1000. Nah, kita nggak tahu. Haul aja, bikin haul gitu kan ya. Haul yang meninggal. Padahal haul itu ucapan yang hanya ada di masalah zakat. Ya, berarti 1000 tahun, 1 tahun berarti kan 1 tahun berapa? 300 ya? 365 hari. Ya, kita sebut haul. Padahal haul itu hitungannya setahun bila kita membayar zakat. Nah, kalau orang meninggal berapa? Nah, itu nggak ketemu jadinya ya. Kita nyebutnya haul aja ya. Tapi kita nggak tahu hitungan haul berapa. Ada juga baru 100 hari dia kata haul. Belum setahun. Kan setahun 365 hari atau 360 hari. Ya, itu hitungan kalender manusia ya. Tapi kalau yang namanya di akhirat mah 700 tahun 1 hari. Lama nggak tuh? Gerah kita di sono. Bener-bener. Nih aja kita lagi udara hujan gini enak kan dikasih apa namanya? Dingin. Ntar udaranya udah mulai berubah, panas, udah megang kipas, ada kipas. Itu baru di dunia. Di akhirat gimana? Matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Ya, nanti kita sama-sama ngerasain ya. Ya, cuman belum waktunya sekarang belum. Matahari masih jauh, ribut udah kepanasan. Apalagi nanti yang namanya matahari di atas kepala kita sejengkal. Makanya ada yang rendam dengan air keringat sendiri, ada yang nanah, darah, semuanya itu nanti akan merasakan. Dari apanya? Dari perbuatan kita selama hidup di dunia. Ya, makanya sekarang nih siap-siapin dah amal. Ya.
Kita kalau hidup di dunia udah puas. Apanya? Apa yang kita miliki di dunia udah cukup. Apa sih yang kurang? Tinggal mempersiapkan amal kita untuk menghadap Allah. Ya. Harta mah nggak ditanya. Lu dulu miskin banget di dunia, nggak ditanya. Enggak. Yang ditanya apa? Amal. Apalagi masalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya ikut baik. Tapi kalau sholatnya rusak, amal ibadah yang lainnya pun ditolak oleh Allah. Ya sekalipun sih, ya direndam dulu dikit, baru masuk. Ya, mampir dulu mampir. Emang ada yang mengatakan umat Islam pasti masuk surga semuanya? Ya tapi mampir dulu. Nggak ada yang lolos kecuali orangnya Nabi Muhammad dan para wali Allah dah yang benar-benar ikhlas di dunia. Kalau bangsa kita mungkin ya ibarat ayam dicuci, dipotong, dipotong ngapain? Cuci dulu, cuci baru masukin penggorengan. Nanti kita juga begitu. Ya, nanti kita masing-masing ngerasain kan? Ada yang nikmatnya nikmat kebaikan, ada yang mendapatkan nikmat di alam kubur, ya ada yang nikmatan nanti di surga, ya masing-masing nanti dah ngerasain, ya. Nah, jadi kalau kita meninggalkan sholat badan sehat, nggak mau sholat, ya Allah, kita hidup 24 jam satu hari. Sholat kalau 5 waktu dikali 5 aja sekali sholat, baru 25 menit. 1 jam kita nggak ada sholat sama Allah. Kalau di jadi satu ya digabung ya, nggak ada 1 jam. Nggak mau sombong. Tuh kata Allah. Ya, jangan sombong kita. Kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya manusia. Ya, nah kemarin kasih banjir pada bingung, pada ribut tidur nggak bisa. Rumah cakep-cakep banget pada kerendam. Apalagi nanti kita di mana? Di akhirat. Pada masing-masing. Ya. Bapak nggak mikirin istri, istri nggak mikirin bapak, ibu nggak mikirin anak, anak pun nggak mikirin bapak ibunya. Enggak, masing-masing. Ya. Alhaakumut takasur. Silakan mereka bermegah-megah waktu di dunia, tapi nanti ya yang mencari kehidupan di dunia semuanya silakan. Tapi ingat, ya jangan sekali-kali kita lalai karena kita memikirkan harta, apa-apa lupa sama Allah itu melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah terus ya, jadi nggak bakalan tengok oleh Allah, ya dengan tengokan rahmat, kasih sayang nggak ada ya Allah, kasihan banget gitu. Udah kita susah nggak tengok lagi, ya. Susah apanya? Ya kita nggak ngapa-ngapain, misalnya nggak bisa udah. Kali kita, bapak kita hidupnya di dunia waktu itu enak kali, amalnya banyak. Jadi buat dia masing-masing. Nggak ada bapak, udah full. Lu tenang, bapak amalnya banyak, pergi aja tiap tahun, umroh tiap bulan. Tenang full, kalau lu nggak masuk surga, ntar bapak yang ngajak kali. Nggak begitu nggak, masing-masing. Ya. Bapak mah dirondong aja, udah ada full, ngapain full? Lagi ngerendam deh, berenang, di mana? Di neraka. Bapaknya mah enak aja dirondong, tapi ingat, bapak juga main senang-senang aja. Di dunia urusan udah beres belum? Gancang banget masuk ke surga. Sampai di surga ditahan sama malaikat. Pak, ntar dulu pak. Gancang banget lu jalan. Mau kemana? Ke surga. No, tengok anakmu di neraka. Kenapa? Karena kamu belum pernah memberikan pendidikan agama kepada anakmu. Maka kamu saat ini yang tadinya masuk surga bisa masuk nyusul ke neraka. Lantaran apa? Anak tuh pak. Makanya di dunia anak jangan didiemin, ajarkan, didik. Perintahkan sholat. Umur 7 tahun didik sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul. Tapi pukul berarti pukul menyakitkan, mendidik supaya dia mau melaksanakan sholat. Kayak kita pak, kalau namanya puasa, kalau nggak dibiasakan dari kecil, susah udah besarnya. Bahannya nggak kuat aja itu puasa. Ya,
Coba ada kita biasa puasa karena udah terbiasa dari kecil. Tapi kalau belum biasa dari kecil, rasanya berat banget tuh. Ngitungin jam mulu. Nungguin jam. Karena jam berapa? Jam 9 pagi. Udah lapar tuh perut. Ya, itu karena apa? Karena nggak terbiasa. Ya, itulah didikan yang baik. Makanya Bapak jangan gancang-gancang, gancang banget masuk ke surga. Ntar dulu urusan belum beres itu. Ya. Urusannya di dunia terhadap anak dan istri belum beres karena nggak diajarkan oleh kita. Ini kalau kita belajar begini ketahuan nih, kewajiban kita menuntut ilmu. Apabila sudah tahu, ajarkan lagi kepada keluarga anak istri kita. Jangan didiamin aja, biarin nanti masing-masing kata Pak Ustadz, enak aja. Masing-masing sih iya benar, cuman tuntutan nanti pasti datang. Nggak mungkin nggak, tuntutan pasti datang. Nanti semua manusia di sana nanti akan menuntut. Yang punya utang belum diberesin di dunia, tuntutan. Nggak dibayar dengan uang, enggak. Dibayar dengan apa? Cambuk. Amalnya yang diambil. Ya. Ini ilham umpamanya dinyatakan 100% masuk surga. Utang pernah dunia dia maipul. Ya, 5% kan jadi 95% kurang. Nggak masuk surga udah. Ngapain? Berenang dulu. Ngobak. Ya. Tuh, urusan di dunia harus beresin. Makanya kalau orang tua kita yang punya sholatnya waktu sakit ditinggalin, bayarin lah pondoknya. Kita sebagai kewajiban anak, jangan doain doang. Ya, makanya kalau habis sholat diajarkan Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kedoaan tiap hari. Tapi kalau besok istighfar manapun astagfirullahalazim li wali walidaya. Jangan lupa kirim. Dosa buat kita dihilangkan, buat orang tua itu juga tolongin sama kita. Karena dia di dalam kubur langsung ngapa-ngapain, cuma minta bantuan doa. Kalau anaknya ahli ibadah, sholatnya rajin, subuh belum datang orang lain dan datang keluar. Subuh jam 4, jam 1 dia udah datang sholat, hebat banget. Ngapain? Tahajud. Cakep nggak tuh? Cakep. Cakep. Ya main HP. HP itu betah banget mainnya. Mata biar ngantuk gak masih dibela-belain juga. Tapi kalau yang namanya tahajud, 2 rakaat, males banget. Itu godaan. Kalau di dunia kita udah digoda, mana yang kita akan pilih? Yang baik atau yang jahat? Kalau yang baik, insya Allah kita akan aman. Makanya Pak ada yang bilang di dunia kok katanya orang Islam susah banget hidupnya ya. Emang. Lihat orang kafir kaya-kaya, ya mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, istrinya juga cantik. Itu memang dunia ini emang ladangnya dia. Ya, surganya orang kafir. Tapi surganya kita nanti di sana. Emang udah pernah lihat surga? Belum. Siapa yang udah lihat surga coba? Ada yang udah lihat? Cobi kali lihat? Belum. Ya, al jannatu ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang namanya surga belum pernah kita lihat dengan mata, belum pernah terlintas dalam hati kita, ya belum pernah didengar oleh telinga kita. Itulah yang namanya surga. Ya surga di dunia mah banyak, taman mini, Ragunan, itu mah bukan surga namanya, tempat maksiat. Bener-bener kita niatnya mau jalan-jalan ngajak hibur anak-anak, sampai di tengah jalan lihat aja tuh ada orang di pojokan. Dosa kan kita lihat? Dosa. Mestinya diapain? Tegur. Nah namanya ya mungkar gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, rubah dengan apa? Tangan. Gua pukul, ayo gua tonjok nih. Begitu itu kemungkaran. Tapi kalau memang kemungkaran, kalau gue tonjok, gue yang mental nih. Udah gede banget orangnya. Dengan apa? Tangan nggak bisa. Falyughayyirhu biyadihi nggak kuat. Lalu dengan apa? Bisa nasihatin. Mas ini lagi bulan puasa, ini mah belum mojok lagi. Kasih tahu. Ini mayoritas ini umat Islam. Waktunya sholat, jangan duduk aja di lapangan.
sholat. Itu namanya kemungkaran, bukan yang namanya kemungkaran itu orang yang berbuat kemaksiatan, bukan. Kemungkaran apabila ada orang Islam masih nongkrong di depan kita lagi sholat, itu tegur wajib. Itu namanya kemungkaran. Kalau gue pukul, gue mental nih, ya nggak usah dah. Itu kan kalau yang namanya dengan tangan itu kan artinya kekuasaan. Siapa? Kalau kita lihat di kampung kita banyak ada tontonan panggung yang istilahnya membuat keonaran. Nah kalau kita rugi itu panggung, kita dikeroyok. Nggak kuat. Siapa itu? Ambil itu namanya kepolisian. Itu dia kekuasaannya dia tuh, wewenangnya dia. Kalau kita rubuh itu panggung ya, kita dikeroyok. Nah itu punya kekuasaan aparat. Nah tugas kita ngapain? Nasihatin. Siapa tuh? Kiai, ustadz, kita ini warga RT. Itu yang tanggung jawab kita yang nasihatin. Nasihatin juga nggak bisa. Apa? Kolbi, hati, rasa benci kita ada. Walaupun tuh tontonan ada di depan mata kita, tapi kita nggak nonton, benci, insya Allah terhindar. Nih enggak, udah kita larang kita ngintip dari jendela, melihat juga tuh tontonannya. Sama aja bohong itu namanya. Pak, yang namanya kemungkaran kalau kita nggak rubah kita kena dosanya, Pak. Ya. Tahu dosanya? 4 kali 4 berapa? 16. 160 rumah kena. Nih kemungkaran tengah-tengah ini rumah kita nih apa? Ya. Kemungkaran nih. Yang kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40, kena tuh dosa semuanya. Itu yang namanya kemungkaran. Kalau kita nggak rubah, membawa malapetaka buat kita. Ya, makanya mumpung kalau kita warga kita orang Muslim, ya jaga biasa. Ya kita boleh saling menghormati, tapi menghormati juga yang benar hormatinya. Kalau mayoritas umat Islam ya yang lainnya harus menghormati lah umat Islam. Ini kadang-kadang kita juga yang bikin yang kerok juga. Orang Islam yang tahu hukum tapi dia juga yang berbuat. Ya banyak kan? Banyak. Ya. Nggak usah diceritain dah, lihat aja dah sendiri buktinya. Ya. Nah itu terus ya. Jadi nggak bakal ditengok dah dengan tengokan rahmat oleh Allah. Ya. Kenapa? Dan baginya itu adalah azab yang amat sakit, ya. Melainkan apabila ia ingin selamat dari siksaan itu, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah. Taubat, tapi taubat yang benar. Jangan taubat kalau kita makan sambal. Habis makan sambal pedes memang. Aduh kapuk loh makan sambal banget. Wah tuh sambal pedes banget. Berhenti tuh makan sambal. Besok makan lagi ketemu sambal lagi nyolek lagi. Itu mah taubatan yang main-main itu. Kalau yang namanya taubatan nasuha nggak boleh ulang-ulangin lagi dah. Ya, sekali berbuat udah cukup. Ya. Kan ada ya la saghir mal istimrar wala kabair mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk dan tidak ada dosa besar kalau dihantam dengan istighfar. Nah, lanjut ya. Nah. Dan lagi bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula 10 jenis daripada umatku yang akan mendapat siksaan nanti, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada hari kiamat dan diseret mereka itu ke dalam neraka jahanam. Ini ada 10 nih. Ya. Udah kita dimasukin api neraka, diseret lagi kita. Ya. Dan telah gugurlah daging mukanya. Pak, kita kalau jatuh dari kecelakaan di dunia naik motor kan baret itu semua luka. Itu di dunia. Nanti di sana lebih-lebih hancur kita punya muka. Ya.
Ini pernah saya ngalami. Saya punya kawan di Jagakarsa. Meninggalnya bareng, namanya sama, cuma beda kuburan doang. Nggak senang keluarganya, dipindahin baru 5 menit, angus mukanya, baru 5 menit. Karena kuburannya bareng, meninggalnya bareng, ya. Akhirnya cuma salah blok doang dikit, namanya sama lagi, digali. Baru 5 menit dimasukin dalam kubur, hangus sumpah. Itu di dalam kubur. Ada yang nanya, Ustaz, enakan yang corona dong ya, dibungkus plastik. Iya, corona gitu ya? Iya. Dibungkus pakai plastik. Kira-kira gimana? Melekap kita. Murah. Udah kuburannya gelap ditutupin plastik lagi. Plastik itu nggak bakalan hancur begitu cepat, nggak lama. Ya, lama itu hancurnya plastik itu. Ini kita kalau sampai corona dibungkus begitu, ya repot. Padahal yang namanya orang meninggal dunia, yang namanya kain putih ketika kita diikat di rumah kita, kan diikat tuh ya. Pas di dalam kubur itu dibuka-bukain dulu ikat-ikatannya. Ya. Kalau sampai nggak dibuka tuh ikatannya, maghrib aja dah, nggak bisa tidur kita. Diapain? Diketok kita rumah. Ya, itu pernah kejadian daerah Lenteng Agung itu. Maghrib habis dikubur itu jenazah, karena mau menjelang maghrib mau turun hujan, buru-buru yang nguburin sampai dia lupa bukain tali-talinya. Malam tuh yang namanya kampung daerah itu dekat makamnya itu geger semuanya. Kenapa? Diketok seminggu pada nggak bisa tidur. Ada apaan ketok-ketok? Sampai tukang ojek naik motor ditinggal motornya. Kenapa? Dia jalan orangnya di depan tuh makhluknya. Kenapa? Karena dia lupa bilang, tolong bukain, apaan bukain? Rupanya ikatan talinya nggak dibuka. Minta dibukain. Udah seminggu, bingung nih polisi, ada apa sih? Udah dibuka, dilihat, diingat-ingat, iya pernah nguburin jenazah katanya, belum dibukain talinya, digali. Pas digali dibukain, seminggu aman. Tuh. Ada lagi yang salah paham lagi, tadi iketan kain putihnya itu dibawa pulang buat jimat. La haula wala quwata illa billah. Jangan yang itu, haram. Ada yang bilang buat usaha supaya maju, itu namanya musyrik. Ya. Kadang-kadang bekas apa namanya, sarung tangannya bekas mandi jenazah. Itu ada yang berebutan itu Pak. Jangan salah. Ini katanya ini buat kalau kain putih bekas mandiin jenazah, katanya ini membawakan suatu keberkahan katanya. Berkah yang mau gimana sih Pak? Saya bertanya, berkah yang gimana coba? Ya. Al-barakah bijadil khair. Ya, yang namanya keberkahan itu bertambah itu namanya berkah. Ya. Jangan bilang kita udah begini berkah, nanti besok hancur. Itu bukan. Yang namanya berkah bijadatul khair. Yang namanya keberkahan itu semakin bertambah. Itu namanya berkah. Ya. Paham tuh Pak ya? Nah, makanya begitu Pak. Pesan atau ya mungkin Pak Jafar ya kali itu yang biasa gitu. Meninggal. Kadang-kadang belum dibukain, di duluan tadi minta dibukain. Tukang kuburan tidur kali ini. Cuma dibukain ikatannya, minta dibukain dulu kan. Lihat itu ya? Benar ya? Iya. Coba dah, sekali-kali Pak Jafar nguburin jenazah talinya dibuka. Minta dibukain, untuk sekampung habis itu. Maghrib juga ada perkara yang keluar takut. Ya. Tapi alhamdulillah, nggak ada yang pernah ya. Nggak pernah kelupaan gitu kan. Kalau kelupaan ya udah, bahan ceritaan itu. Ya. Saya yang gerakan jadinya. Saya yang gerakan bukain. Nah lanjut ya.
Nah 10 jenis daripada umatku disiksa akan dia nanti pada hari kiamat, ya, dan juga diseret mereka itu ke dalam neraka jahanam dan telah gugur, ya, daging mukanya itu. Maka seorang sahabat bertanya nih, ya Rasulullah, apa sih jenis orang itu ya Rasulullah yang katanya disiksa, diseret, daging mukanya hancur? Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang berzina sudah tua. Nah ini aki-aki udah mau bau tanah, masih demen banget gadis. Banyak kan? Banyak, ya. Jangan khawatir kalau kita mengumpulkan amal di dunia, nanti di sana juga dapat bidadari yang cantik lebih dari di dunia. Benar-benar, ya, cantiknya luar biasa bidadari. Siapa yang ada suka bidadari, coba semua. Ya, bidadari dunia aja kita masih tergiur iman kita, apalagi surga. Enak aja dah, ya. Nah terus ya. Jadi kalau orang bertua jangan dah berzina, ya. Berzina itu artinya bukan berbuat begitu aja, mata kita perlu dijaga. Itu namanya zina, zina mata, ya. Perlu dijaga tuh. Kita lagi puasa sekali rezeki, 2 kali dosa. Jangan terusin, ya, tanggung. Ya. Basir. Jangan. Cukup sekali aja udah ngeliat rezeki, ya. Sama juga kita lagi puasa, kelupaan makannya biasa 7 sarapan, Ya, makan aja lupa, udah sepiring munjuk baru ingat nggak batal, namanya rezeki. kalau lupa tiap hari. Jangan lupa tiap hari. Jangan bilang tanggung. Kalau udah ingat udah stop. Tanggung mah, lagi makan bakso enak-enakan, baksonya ada 5, udah dimakan 4, tinggal 1. Ingat tuh puasa, suruh lagi puasa. Tanggung baksonya, makan dia, ya batal. Ya, jangan tanggung. Ya. Memang yang namanya makanan itu memang harus dihabiskan. Saya punya guru dan saya punya walid, orang tua. Itu kalau makan sampai bersih. Ya, piring diputar itu sama tangannya. Sampai nggak ada nasi. Kenapa? Karena nasi yang ketinggalan 1 butir di piring kita, di piring, itulah yang mungkin bisa menjadikan suatu keberkahan buat kita. Kadang-kadang kita makan nasi jatuh nggak diambil. Makan kayak lagi di meja, ambil. Kalau kotor nggak mungkin. Memang kita makannya di WC. Yang namanya tempat makan kan udah bersih, apalagi di meja makan kita makan kan udah bersih. Nah kalau emangnya jatuh, ambil, jangan didiemin. Jadi jatah kucingnya jatah kucing. Ya, kalau kita makan jatuh ya kita buangin lah kotorannya dikit, makan itu yang mungkin jadi keberkahan buat kita. Ya. Lah kalau kita lagi makan, gurunya enak banget, itu tamu dah, katakan tamu datang ke rumah kita, lagi enak makan nih di rumah kita nih, kita udah selesai yang punya rumah makannya, tamu belum selesai, jangan berhenti, kitanya jangan berhenti makan, ya, temenin, apaan kayak ambil, apa lagi makan kacang goreng atau keripik, ambil aja makan dah, temenin, jangan kamu lagi enak-enak makan yang kita berhenti, kan singgung nggak tuh tamu? Singgung. Terusin makan, ambil, jangan berhenti. Tamu udah yang bangsa makan habis makan, jangan. Mungkin itu rezekinya dia, ya, gitu ya. Nah, terus itu yang pertama, ya, orang yang berbuat zina sesudah tua. Ya. Yang kedua, ya, raja yang zolim. Ini raja nih. Dulu kalau di zaman Nabi itu Fir'aun, Korun, Kanan, ya. Nah itu mereka tuh yang zolim sama rakyatnya. Ya, jangan. Ya, kalau Sayyidina Umar, ya, itu bilang
kalau umatku merasa lapar, aku orang yang pertama kali akan merasakan lapar. Sayyidina Umar. Kita dibalik mikul. Kalau umatku kenyang, ya, aku yang pertama merasakan kenyang. Jangan dibalik. Kalau umatku merasa kelaparan, akulah orang yang pertama kali merasakan lapar. Begitu pun. Jangan dibalik. Lapar belakangan, kenyang duluan. Lapar duluan, ya kenyang belakangan, itu cakep. Jangan lapar belakangan, kenyang duluan, jelek. Jadi kita kasih dulu kenikmatan orang lain. Yang kadang-kadang kita panitia pengurusan zakat, orang lain belum dibagi, kita udah pada ngumpulin duluan. Ngapain? Ngambil jatah duluan. Akhirnya yang dapat yang kecil-kecil doang itu. Bagian apa yang berhak, yang mustahil unggapan. Kita udah ngambil duluan, panitia pintar banget, milihin dulu aja cakep. Jangan juga. Paham ya? Nah, itu jangan berbuat zalim ya. Karena kezaliman itu nanti akan dituntut tuh semuanya. Ya zalim bukan pada orang lain juga, zalim pada diri kita. Waktunya kita tidur, mata udah ngantuk, kita masih mau bergadang. Itu zalim pada diri kita sendiri. Ya. Ada nggak yang gitu? Perut udah lapar nih, waktunya makan, ntar aja dah. Jangan zalim terhadap perut kita. Ya, kalau waktunya makan ya makan. Jangan karena perutku masih kenyang, kuat. Jangan juga. Ya, itu namanya kita zalim pada diri kita sendiri. Itu nanti akan tuntutan tuh. Ya, tuntutan semua pasti. Ya, nah, itu yang kedua. Raja yang zalim, pemimpin yang zalim, ya termasuk kita dah. Kalau RT ya hati-hati. Pembagian sembako jangan utamakan RT duluan atau keluarganya duluan, orang lain. Ya. Begitu juga kita mau bersedekah. Yang kita perhatikan siapa dulu? Kerabat kita dulu, baru orang miskin. Jangan dibalik, orang miskin dulu, baru belum antara aja belakangan. Jangan. Nah kerabat kita aja susah masih orang lain. Banyakan kita gimana? Orang lain dulu diutamakan. Saudaranya ponakan susah nggak dibantuin, tak aja gampang dah. Nggak dibagi. Dosa tuh kita. Utamakan dulu keluarga. Keluarga sanak famili, apakah ponakan, cucu itu dulu. Ya. Nah pernah saya bilang kan ya, kalau suaminya penghasilannya kecil sedikit, istrinya banyak. Ketika bayar zakat, suaminya nggak ada untuk membayar, nggak ada kemampuan untuk bayar zakat. Si istri gajinya lebih besar. Boleh nggak seorang istri bersedekah kepada suami? Hah? Boleh. Ajarin nih Pak, istri kita, kalau istri kita masih kerja, kita yang laki udah tua-tua dah, di rumah aja. Kewajiban bayar zakat siapa? Suami. Nah pas ketika bayar zakat kita nggak punya uang, istri kita seorang pekerja, uangnya ada. Memang kan bilang Pak ya, kalau uang suami, uang istri. Tapi uang istri bukan uang suami. Nih, ya. Kewajiban memberikan nafkah tetap wajib kepada istri. Tapi uang istri, uang dia, bukan uang suami. Kalau uang suami adalah uang istri. Sekarang kalau uangnya istrinya mau belanja, nggak dikasih sama suami, ngambil, dosa nggak? Dosa. Cuma tahu diri juga si istri. Kalau ngambil kebanyakan. Jangan ngambil tentang kagak dosa, semuanya aja ngambil. Dia bilang juga, kasih tahu, ya sekedarnya untuk belanja cukupnya dah, ya.
Nah sekarang kalau suami nggak mampu untuk bayar zakat, udah waktunya bayar zakat, anaknya ada 2. Suaminya udah nggak kerja, kerja sih kerja, cuma penghasilannya nggak cukup. Bagaimana caranya? Si istri memberikan sedekah kepada suami. Boleh nggak? Boleh. Sedekah, dapat nggak pahala? Nah terus kewajiban bayar zakat siapa? Suami, bukan istri. Nah ketika tadi istrinya sudah memberikan sedekah kepada suaminya, nah suaminya kewajiban tuh membayar zakat. Buat siapa? Ya buat dirinya, anaknya, dan istrinya lagi. Nah kalau tadi udah ngasih kok bayarin dulu, ya emang begitu. Ya, jadi berputar tuh yang namanya zakat putar. Makanya keluarga kita dulu kalau yang namanya zakat, jangan orang lain dulu. Ya, sodako utamakan tuh orang keluarga kita dulu, kerabat. Kalau kerabat kita udah berapi, udah bisa kita bereskan, baru ke luar. Itu sedekah ya. Nah terus ya, yang ketiga, orang yang minum arak dan tuak atau minuman keras. Ya, birah sekarang bir apaan namanya? Ya. Bir peletok. Ada juga bir peletok. Saya belum pernah dengar atau bir peletok apaan sih? Ya belum pernah nyobain belum dah. Ya. Tahu ini. Ya maksud saya namanya jangan bir, kenapa sih? Ya. Namanya bir itu kan terkenal minuman yang keras kan? Bir peletok katanya. Berarti boleh dimakan, apa diminum. Tapi jangan namanya bir peletok, bir minuman bir. Gantilah namanya ya. Nah itu orang yang minum minuman keras. Itu orang yang minum minuman keras 40 hari amal ibadahnya nggak diterima. Ya sekali minum. Kalau alkoholnya dikit, alkoholnya dikit gimana? Apa? Kalau katanya minuman, kan mengandung alkohol kan nggak boleh, kan haram ya. Alkoholnya dikit doang gitu. Cuma kalau alkohol itu kalau untuk yang namanya ibadah, nih minyak wangi nih ya, kan ada alkohol itu. Kita yang kita pakai apa? Minyak wanginya apa alkoholnya? Minyak wanginya. Alkoholnya itu hanya untuk mengawetkan, itu nggak apa-apa. Cuman makruh doang, nggak haram, nggak makruh. Karena untuk oleh kalau nggak pakai itu kan kita taruh di botol banyak, bau nggak lama-lama, kan membusuk tuh jadinya. Nah makanya pakai alkohol supaya sebagai pengawet. Nah sekarang kalau kita minumnya, ya alkoholnya ya haram. Ma'askaru kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang menyebabkan banyaknya mabuk, sedikitnya pun juga haram. Itu dalil. Ma'askaru kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang menyebabkan kamu bisa jadi mabuk? Ya, banyak mabuk, sedikitnya pun juga tetap haram. haram di sini. Haram. Kecuali kita berobat udah kesana kemari, nyari obatnya susah. Ya, mau beli juga nggak mampu. Ya, terus disuruh minum arak. Tapi minum arak itu untuk sebagai obat dibolehkan, sekedar untuk obat. Jangan ketagihan habis botol. Mabuk gitu, banyak obat itu. Kalau hanya untuk obat, boleh. Sekedarnya aja. Ya sama aja kita pergi kemana nih, keluarga, tiba-tiba nyasar di hutan. Udah makan kita nggak punya, uang kagak ada, ya. Terus di dalam hutan itu ada bangkai ikan atau bangkai ayam, ya yang mati. Boleh nggak kita makan? Boleh. Kenapa? Karena kalau kita nggak makan tuh bangkai, kita zolim terhadap perut. Satu. Yang kedua, ya, makanan yang tadi kita makan itu sebagai bangkai tadi kita makan itu hanya sekedar untuk mengganjal perut kita doang. Jangan sampai habis tuh yang banget. Ya, sekedarnya aja. Ya kan Islam kan nggak memberatkan.
La yukallifullahu nafsan Illa illa wus'aha. Allah itu nggak memberatkan umatnya, sekedar umat itu sanggup untuk berbuat. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, jangan minum keras dah ya. Air zam-zam aja minta sama Pak Haji Sudarsono banyak tuh. Ya Pak Haji ya. Air zam-zam ada di Trabang banyak banget. Tinggal beli. turun. Jangan bir. Udah nggak berpahala, mabuk lagi. Ya. Minum air zam-zam yang sehat. Ya. Ya. Nah, terus yang keempat, orang yang durhaka akan ibu bapaknya. Nah, nih, kalau kita sebagai anak itu dulu mungkin ya, masih kita kecil sering dah tuh ngomongin, bapak orang nonton TV enak-enak. Nah, itu dosa dah tuh. Dosa nggak? Dosa. Udah istighfar tuh. Bapak kita udah meninggal, ibu kita udah nggak ada umpamanya. Mohon ampun itu sama Allah, juga kepada almarhum. Kita kan nggak nyadar, baru sadar-sadar sekarang baru ingat nih. Oh iya, mungkin pun juga dulu masih kecil begitu kali ya. Berkata mulu sama bapak atau sama ibu, itu dosa. Ya. Kan ada tuh dalilnya ya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu berkata kepada ibu bapakmu kata-kata Jangan. Ya. Walaupun bagaimana sibuknya kita, walaupun bagaimana repotnya kita di dalam dunia, urusan dunia, kalau orang tua kita perintah, utamakan orang tua kita dulu. Ya. Walaupun bagaimana kita susahnya, orang tua nyuruh kita, kalau memang ibarat kata kasarnya, ya kalau orang tua bilang nyebur sumur, wajib turut. Bapak khususnya nyebur sumur, itu secara kasarnya. Harus sih turutin. Ya. Bapak terus cemburu, jangan. Kalau memang itu memangnya kebaikan, ya laksanakan. Tapi nggak mungkin orang tua nyuruh yang benar yang celaka kan? Ada orang tua yang mencelakakan anak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma itu secara kasarnya. Kalau orang tua bilang, lu kalau gue suruh nyebur sumur, nyebur, ya wajib. Jangan, bapak takut, jangan. Kalau memang itu benar, tapi nggak mungkin orang tua mencelakakan anak. Itu ya. Nah, makanya juga jangan durhaka dah. Kalau kita pernah berbuat dosa sama orang tua, ya mohon ampun dah. Ya, astagfirullahaladzim li wali walidayya, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya, ada juga nih sekarang amalan-amalan yang sekarang nih. Ya, yang katanya di bulan Rajab baca Robik Firli Warhamni Watub sebanyak 70 kali habis sholat maghrib. Pokoknya sholat yang 5 waktu dah. Itu kan amalan dari ulama bukan dari Nabi. Ini hadisnya doib. Ini juga kita belajar hadisnya banyak yang doib nih. Ya, kenapa? Tapi walaupun doib, kalau memangnya itu baik, bagus nggak kita amalkan? Kita main namanya hadis doib itu kan hanya perawi-perawinya. Umpamanya saya nyampaikan nih, sampai sini, ada orang datang kagak tahu nih ngomongnya, kata ustadz begini, berapa dia nggak pernah hadir tuh. Itu yang namanya doib, gitu nggak nyambung. Lu kagak tahu lu ngomong lagi. Itu namanya doib. Tapi isinya mah benar, redaksinya dari saya, umpamanya gitu ya. Wajib nggak diamalkan? Wajib kalau memang itu bagus. Tidak ada yang namanya dari Nabi, ya itu suatu yang jelek, nggak ada. Ada banyak hadis-hadis itu namanya kitab-kitab Durratun Nasihin, ya ada itu. Ya masa iya semut katanya, semut aja nggak puasa. Ada tuh hadis yang begitu. Semut tidak puasa, manusia harus tidak puasa juga. Lah kan ada yang begitu. Itu doib tuh hadis. Ya banyak tuh hadis-hadis doib di kitab-kitab Durratun Nasihin. Ya. Nah ini ya. Jadi jangan durhaka. Kita kalau udah durhaka sama orang tua baru sekarang misalnya Pak. Ya. Kalau udah nggak ada orang tua rasanya gimana ya? Kayaknya hidupnya hampa gitu ya. Biasanya lebaran sering berkunjung, pulang kampung ya. Enak nggak pulang kampung? Ya.
Girang nggak? Nah sekarang kita hidup di dunia ini lagi merantau namanya kita nih. Bol? Iya. Merantau nih di dunia. Emang dunia punya siapa? Bumi punya siapa? Punya Allah. Kampung orang. Kampung Allah. Kita lagi merantau. Kalau orang merantau wajib pulang nggak? Wajib. Kita puasa, Lebaran Idul Fitri, pulang kampung, girang nggak? Girang. Mau oleh-oleh, bawa tuh yang hasil dari kita itu selama di Jakarta kerja, ya pulang kampung. Hasil yang kita peroleh selama kita di Jakarta bawa pulang kampung, girang nggak? Girang. Bawa hasil. Nah sekarang kita hidup di dunia, ini namanya merantau. Sewaktu-waktu kita pulang kemana? Ke alam kubur, girang nggak? Girang. Ah jawab dulu. Ini kan kita lagi hidup di dunia. Pasti suatu saat pasti kita akan pulang kampung. Udah siap? Ini kita lagi merantau di dunia ini. Suatu saat pasti kita pulang. Girang nggak? Girang. Kita hidup di dunia. Sewaktu-waktu kita meninggal dunia, namanya pulang kampung. Girang nggak? Ntar dulu. Kalau yang girang yang amalnya banyak, yang amalnya pas-pasan. Yang punya bekal besar ya. Ya. Oke ya, ini lagi merantau kita hidup di dunia. Terus, yang kelima, orang yang berjalan dengan mengumpat orang, artinya ngomongin jelekan orang. Ya, si anu kan anu panjang dah kalau kata anu dah. Jangan, apalagi kira-kira habis zuhur, habis makan, jam 1 jalan ke rumah tetangga main catur ngomongin orang. Jangan. Itu namanya ngumpat-ngumpat. Ya mengumpat-ngumpat orang artinya menceritakan kejelekan orang lain. Ya. Wah, si anu kok begini-gini, kalau jadi imam begini-gini nih. Jangan cerita-ceritain yang begitu. Aib kita tutupin. Nah orang yang meninggal juga wajib tutupin. Ya, ini kalau orang meninggal dunia itu pesan kemarin kan tuh yang pertama kali kalau nggak salah saya sampaikan. Iya. Kalau kita meninggal dunia, aib kita tolong kasih tahu orang tua, istri anak kita. Kalau meninggal, bapak meninggal, tolong ya. Kalau saya punya utang meninggalkan sholat dan juga puasa pernah saya nggak pernah puasa berapa hari. Tolong bayarin kodoknya, puasanya tuh dibayarin kodok. Nah sholatnya juga, ya. Tapi ingat kalau lu nggak bisa ya lu beliin itu beras di pasar, bayarin tuh kodok puasanya, gitu kan? Di samping bayar kodok puasanya nanti kalau lu punya waktu lu bayarin kodoknya dah, tanggung dah puasanya kan gitu. Tapi bayar kodoknya itu puasanya ibarat kita bayar fidyah ya. Jangan dibawa ke musola, jangan dibawa ke masjid, cukup hanya di rumah. Bikinin fidyah. Beras kita bikin 1 karung, 2 karung. Ya kita bacain Fatihah ada di keluarga kita, anaknya aja dah, anak-anaknya nih bapaknya udah mau dikeluarin nih dari rumah, dibawa ke masjid, kita musola, musolatkan. Nah sebelum dia keluar, beresin dulu urusan dia. Ya. Bacain itu Fatihah. Allah lebih tahu niat kita. Nggak usah pakai dibawa ke masjid itu beras. Kalau dibawa ke masjid atau ke musola namanya fidyah. Terus sini saya punya beras sekian liter untuk membayar fidyah puasanya si bulan. Saya serahkan kepada bagian yang sebelah kanan. Alhamdulillah. Wakil balik lagi. Itu kan aib. Wah kalau gitu nih si Fikri ini nggak sholat waktu hidupnya nih. Ninggalin 1000 rakaat, 1000 waktu umpamanya. Nggak sholat kan aib. Emang berasnya banyak. Berarti kalau berasa banyak kan ukuran dia meninggalkan kewajiban. Aib bukan tuh? Aib. Yang bagus gimana? Sebelum jenazah keluar, udah selesai mandi, udah disukapanin, udah siap mau dibawa ke masjid atau ke musola. Nah ini dulu beresin nih fidyah, bikinin Fatihah ada keluarganya aja. Berapa orang di situ nggak apa-apa dah. 6 orang kan 2 orang bikin ini kita bikin punya niat. Ini beras ada umpamanya ada 6 karung untuk membayar fidyahnya bapak dan puasanya. Bikin Al-Fatihah. Udah kan? Bagiin dulu nih. Tetangga dulu yang dekat.
jangan yang jauh-jauh. Ini kadang-kadang kita salah, anaknya kaya, bapaknya meninggal, beli beras banyak banget, dibawa ke masjid. Tetangganya yang dempet buat rumahnya susah banget nggak dibagi, dosa nggak? Dosa. Tuh, banyakan kita begitu tuh. Ya, utamakan dulu tetangga kita, makanya kalau bisa berikannya di rumah. Jadi kalau berasnya udah habis selesai, kan udah ketebus dosanya almarhum. Nah, baru udah keluar ke jenazah. Kemana? Menuju masjid. Ini dosanya masih ada dibawa ke masjid jenazah. Kita kan salah ya. Kalau jenazah udah dikuburin, beresin tuh warisan. Ini dosanya. Jangan peninggalan. Dosa yang almarhum miliki, yang almarhum punya, ini harus dibersihin dulu, harus dibersihkan. Bayar tuh fidyahnya di mana? Bikinin di rumah. Jenazahnya udah selesai, mandiin, ini beras bagi ke tetangga semua. Nah, baru jenazah keluar. Enak gak tuh jenazah? Alhamdulillah, dosanya udah plong. Dibawa ke masjid, musola. Enak, itu yang bener. Kemarin di musola saya sana ngajar. Iya benar juga ya Ustaz. Iya. Kalau orang ahli ibadah, pahalanya banyak. Ya, yang jalan tuh kakinya dulu di depan, jangan kepalanya. Orang ibadah, ininya udah dibayarin, ya, fidyahnya udah beres, jenazahnya jalan ke menuju masjid, ke musola, palanya maju duluan. Salah, kakinya dulu yang jalan. Kalau sekarang banyak kan apa? Pala. Coba saya tanya nih sama Ilham nih. Ilham naik motor jalannya mundur enak nggak? Kagak kelihatan. Naik motor jalannya mundur enak nggak? Kagak bisa. Duduk. Masa orang ibadah jalannya mundur. Ya jadi kita nih umpamanya menuju surga di sana. Nah itu ini umpamanya ibarat naik pulpen, ini kepala nih ya. Nah ini kakinya. Jadi yang jalan nih, tuh kaki duluan di sana di depan tuh menuju sana. Nah kalau jalan di balik begini dipusing mana ya jalan? Tengok dia. Sama aja kita naik kendaraan jalannya mundur. Ya. Nah itu kemarin juga ada cerita, katanya itu bukan cerita sih, ngomong kebenaran katanya. Di daerah Fatmawati Cilandak itu jenazah laki, terutama laki, sholat jenazahnya kepalanya selatan. Kalau kita kan banyak kan? Utara. Kenapa? Ini yang kemarin saya bilang. Makanya ini kalau sholatnya jangan sebelah kanan, imam kiri. Kenapa? Karena makmum lebih banyak ke kanan. Imamnya ada sebelah kiri. Nah kayak gini kan? Ini benar. Ya, jangan pindah-pindahin lagi. Ya. Nah begitu juga nih umpamanya ini kepala nih. Kalau orang perempuan memang benar kepalanya di sana utara ya. Nah kalau orang laki mestinya yang bagusnya puter itu. Jadi imam kan kalau berdiri orang laki sholatnya di mana? Kalau yang meninggal laki kan di kepala. Lah kalau di kepala, mama di sini di kepalanya. Ini imam sini, berarti banyaknya kemana? Ke kiri. Salah nggak? Salah sebenarnya, tapi kita pura-pura nggak tahu. Karena salah terus itu. Tapi kalau dibalik di kepalanya sini, imam tetap berdirinya di sini. Enggak, tetap di kepalanya sebelah sini. Nah mau banyak usaha. Paham tuh ya? Nah, itu udah banyak kesalahan buat kita. Udah tahun-tahun, puluhan tahun lagi, ratusan tahun kali dah. Ya. Cuman kita nggak berani memperbaikinya. Ya. Karena ya, kita harus diperbaiki dah tuh. Ya. Kalau bisa, itu waktu Ki Asad Pak Haji ya, Ki Asad meninggal, itu saya putar kepalanya. Jadi jenazah udah ditaruh di sana, ngadepin begitu, saya panggil ke adiknya, Kiai tahu, ya kita putar kepalanya, kita perubahannya. Jadi kepalanya di selatan, kakinya di utara. Itu memang pesennya beliau. Kalau sekarang kita ya udah. Bahkan kalau orang tua kita meninggal, yang jadi imam siapa? Orang lain. Anaknya ngapain? Nongkrong depan pintu. Ada nggak yang gitu? Megangin payung. Kan kalau bapaknya keluar, gue megangin payung. Ya payung ada apa manfaatnya payung?
tampil anaknya bapaknya meninggal jadi imam, itu afdol. Ya, belum tentu orang lain. Biar ada kiai banyak, ya habib banyak, anaknya yang tampil, itu yang lebih bagus. Tapi kalau anaknya merasa nggak kuat atau merasa ya kita menghormati ulama, tapi kita udah niat pengen menjadikan imam ini untuk saya sendiri jadi imam, tapi karena ada ulama ya silakan ulama, itu penghormatan. Tapi afdolnya anak ya, untuk jadi imam ya, kan orang lain belum tentu ikhlas, benar nggak? Tapi kalau anak udah ikhlas banget ya. Pokoknya bapaknya meninggal disuruh tuh kiai paling bacanya nggak sekedar baca doang kan, yang penting kan gugur kewajiban. Ikhlas enggaknya tahu nggak kita? Nggak tahu. Ya memang sih ibadah pasti ikhlas, tapi kan kita nggak tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Tapi kalau anak yang jadi tampil ikhlas banget nggak? Ikhlas banget. Bedanya di situ. Ya. Hanya pesan Pak, kalau kita meninggal tak boleh jadi makbul. Insyaallah siap ya. Ya, gitu pesan Bapak. Ya. Jangan orang lain. Ustaz aja suruh jadi imam, belum tentu. Ya, tapi afdolnya anak. Gitu ya. Habis ya? Jam berapa ya? Jam 9. Nah, sedikit lagi ya. Ya. Yang keenam, orang yang dusta. Nah, ini dusta nih. Ya. Kemarin kan ada ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Ija hadasa, kasusnya sudah wajah tu minah, wajah wa'ada. Itu kan ya. Apabila ia berbicara dia dusta. Apabila ia berjanji ia ingkar. Diberi amanat khianat. 3. Nah, di sini jangan ya. Walaupun orang tua sendiri, kalau memang kita disuruh beli rokok 10.000 dikasih uang, harga rokok itu umpamanya 9.500, kan 500 perak tuh, tetap kasih tahu. Alah, bang udah nggak tahu, udah biarin aja, kantongin aja duit kopek kan gitu. Jangan juga biar kecil, kalau dosa dikumpul-kumpulin, lama-lama besar nggak? Besar. 500 hari ini, besok suruh beli lagi 500, jadi 1.000. Besok kumpulin lagi 500, memang kecil, kumpulin jadi 1.400. Kumpulin lagi jadi 2.000. Lama-lama banyak kan duit? Dosa nggak? Dosa. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau diajar dengan istighfar. Paham ya? Terus sedikit lagi. Dan yang ketujuh, orang yang tiada memberi zakat. Nih zakat nih, hitungan zakat harus jelas Pak. Kalau udah 1 tahun, umpamanya kita nih puasa besok bulan Ramadan, terus kita usaha itu selama di bulan Ramadan, nanti tahun depan ketemu puasa Ramadan lagi, itu namanya setahun, wajib keluarkan zakat yang namanya setahun itu namanya haul. Nisabnya harus ada. Misalnya kita punya emas nih, ya, kita nih nyimpen emas di lemari atau di rumah, seharga 100 gram, kita simpen, kena nggak zakat? Kena, wajib tuh bayar 2,5%. Nah, supaya jangan terkena zakat, kasih tuh istri, nih Bu, kasih emas tuh, dipakai tiap hari, dipakai nih emasnya 100 gram, kena nggak zakat? Enggak. Yang namanya zakat yang disimpan, yang ditaruh, itu yang kena zakat 2,5%. Ya. Jangan pinter juga kita, Allah dipelecehin. Selama 11 bulan ditaruh ke emas, disimpan. Pas sudah mau setahun, waktunya mau bayar zakat, kasih tuh istrinya. Bu, pakai sepejaan kerja. Dosa kita. Kita namanya ngelecehin.
Ya, ada nggak yang gitu? Banyak, ya. Pinter tapi pinterin. Pinterin orang. Ya, udah mau kewajiban bayar zakat, diputer, pakai itu dulu lah. Jangan, Allah lebih tahu. Ya, ya, paham tuh ya? Gitu pul, nanti pul ya nih. Kalau mau ngasih deh, ikhlasin. Ya, sama istri suruh pakai yang punya dia. Ya. Nah, dikit lagi ya. Zakat nanti baru insya Allah kita akan bahas lagi kan. Dan yang ke-8 itu orang yang menghina, menganiaya orang. Nih menganiaya, tahu ya? Apa itu menganiaya? Hak orang kita nggak kasih. Ya. Apa contohnya? Kita kan yang namanya beramal kan kepengennya kesohor sama orang, pengen dilihat orang, tetangga kita sendiri, anaknya ada anak yatim, kita nggak pikir. Ya, yang kita pikirin mana? Bayar zakat ke bajis, ya badan amil zakat infak dan padahal tetangga kita tuh sekolahnya belum bayaran. Itu dulu yang utamakan, itu namanya kita menganiaya orang. Ya. Atau kita punya makanan, ya makanan yang udah habis, udah kita makan, sisanya baru kita kasih, itu namanya menganiaya. Jangan, kalau yang bagus, kalau kita mau makan, antarkan itu dulu, jadi sama-sama makan bareng. Jangan sisanya kasih. Yang udah saya bilang kemarin, kita pergi haji karena biasa melakukan hal-hal yang begitu, di sana makannya ketemu ceker mulu. Padahal di rumahnya makannya steril banget. Ya, tuh, jangan. Jadi jangan suka menganiaya, mengambil hak orang lain. Utamakan dulu kalau memang kita ada. Ya tetangga kita yang susah, kasih dulu dia. Ya. Dan yang ke-9 orang yang meninggalkan sembahyang, sholat. Ya. Nah, yang ke-10 yaitu orang yang mengadu-ngadu melainkan dia, maka bahwanya dengan mengadu-ngadu itu harus dengan didasari dengan taubat. Nih, ya. Mengadu-ngadu. Kalau ngadu-ngadu yang baik nggak apa-apa. Ipul marah sama Fikri. Ilham bilang, "Pul, lu dikirim salam sama Fikri, mau diajak makan." Kenapa nih kagak ngomong? Begitu juga Ilham bilangin, "Pri, lu dikirim salam sama Ipul." Kan dia bohong nih. Kan untuk mengadu kebaikan, dosa nggak dia? Udah dikadu, ketemu dia berdua, baik kan? Dapat nggak doa ini pahalanya? Dapat. Itu bohong buat kebaikan, boleh. Sama aja, PKI nyari ustad, ditanya, ini Ustaz Sudarsono rumahnya di mana? No, di sana rumahnya no. Dia kasih tahu, dosa kita. Walaupun itu jujur. Kalau yang namanya kejahatan, kita tahu orangnya, jangan dikasih tahu. Lu kenal sama Pak Sudarsono? Kenal. Gimana rumahnya? Kenal rumahnya depan mata. Kita bilang, mau dari sini puter kanan, kiri, nah ada kali lu lewatin satu kali. Padahal rumahnya di depan mata, dosa nggak? Enggak. Nah PKI yang nyari. Kalau rentenir ya. Kalau PKI namanya paling nggak dibunuh kan gitu. Nah kalau kita kasih tahu jujur, abis kita kasih tahu dibunuh dia, dosa kita. Namanya kita menolongin orang yang berbuat Jahat. Harus tahu di mana letaknya kebaikan, di mana letaknya kejahatan. Harus bisa menempatkan. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Tapi yang buruk belum tentu baik. Yang baik ya pasti ada keburukannya. Ya itu tadi PKI nyari ustad, dikasih tahu. Kalau lu ngapain? Mampu bunuh, nana dia rumahnya. Dikasih tahu, bunuh bener. Dosa tuh kita. Jangan ya. Kita harus tahu dulu orang ini siapa yang mau dicari dan apa tujuannya, kan begitu. Nah kalau dia berbuat jahat ya tunjukin lah biar keder tuh orang. Terus ini seorang rumahnya di depan mata ya. Paham ya? Nah sampai sini dulu ya. Udah jam 9 lewat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya pada malam hari ini, yaitu 10 macam dosa yang akan dibalas nanti di
neraka jahanam itu ada 10 macam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam ini dapat bermanfaat buat kita dan juga buat kehidupan kita di masa yang akan datang supaya lebih baik amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, اللهم يا من وفق للخير الخير ونهى عليه وارزقنا الخير وإنا عليه